Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Saya akan langsung saja. Menurut survei terbaru, 70% orang dewasa menghadapi masalah keuangan, setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hal ini berarti hampir setiap orang pernah merasakan beban utang, pengeluaran berlebihan, atau ketidakstabilan dalam hal keuangan. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sekarang saya tanya, apakah kamu pernah merasa terjebak dalam utang? Hari ini kita akan membahas cara mengatasi masalah keuangan, bagaimana kita bisa mengelola uang dengan bijak, dan membangun masa depan yang lebih stabil. Mari kita mulai. Dalam masalah keuangan, kita harus mengetahui beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, mengenali akar masalah. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, langkah pertama yang penting adalah mengenali akar masalahnya. Hal ini berarti kita perlu memahami dengan jelas apa yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Coba kamu analisis pengeluaran kamu, baik itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Catat semua pengeluaran selama beberapa bulan. Apakah ada pola pengeluaran yang tidak efisien? Atau apakah kita sering membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Jika utang menjadi masalah, kita perlu memahami jenis utang. Apakah itu utang kartu kredit dan bunga tinggi? Atau hutang pendidikan dengan bunga lebih rendah. Dengan mengetahui jenis hutang, kita bisa merencanakan strategi pelunasan yang lebih baik. Lalu, bandingkan pendapatan kita dengan pengeluaran. Apakah pendapatan mencukupi untuk menutupi pengeluaran? Jika tidak, kita perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Perhatikan juga kebiasaan kita sehari-hari perihal tentang keuangan. Apakah kita sering membelanjakan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Apakah kita memiliki kebiasaan menabung atau berinvestasi? Dengan memahami akar masalah, kita bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keuangan kita. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil bisa berdampak besar pada keuangan kita. Kedua, buat anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana keuangan yang memetakan pendapatan dan pengeluaran kita. Hal ini membantu kita mengontrol uang dengan lebih efisien dan tentunya memastikan kita tidak menghabiskan lebih dari yang kita miliki. Ada beberapa langkah untuk membuat anggaran, yaitu catatlah pendapatan. Tulis semua sumber pendapatan kita, termasuk gaji, penghasilan sampingan, atau investasi. Ini adalah jumlah uang yang masuk ke rekening kita setiap bulan. Selanjutnya, catat pengeluaran. Buat daftar semua pengeluaran kita. Hal ini termasuk tagihan, belanja kebutuhan sehari-hari, makan di luar, hiburan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk mencatat pengeluaran yang terjadi secara berkala, seperti asuransi atau pajak. Setelah itu, cobalah untuk memprioritaskan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Prioritaskan pengeluaran ini di atas yang lainnya. Setelah itu, coba untuk kurangi pengeluaran yang tidak penting. Tinjau pengeluaran kita dan cari pos yang bisa dikurangi. Misalnya, berlangganan live streaming atau kebiasaan untuk membeli kopi setiap hari. Coba renungkan, setiap penghematan itu dapat membantu meskipun itu adalah hal yang terkecil. Selanjutnya, sisihkan dana darurat. Selalu sisihkan sebagian pendapatan kita untuk dana darurat.
Ini akan membantu kita menghadapi situasi yang tidak terduga tanpa harus berutang lebih lanjut. Dan yang terakhir, pantau dan sesuaikan. Cobalah untuk periksa anggaran kita secara berkala. Apakah kita berada di jalur yang benar? Jika tidak, sesuaikan pengeluaran dan prioritas kita. Ingat bahwa membuat anggaran adalah langkah pertama menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan mengikuti anggaran, kita bisa menghindari utang berlebih dan membangun masa depan yang lebih stabil. Masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu cicil lebih dari minimum pembayaran. Ketika kita memiliki utang, terutama utang dengan bunga, seperti kartu kredit, membayar hanya minimum pembayaran setiap bulan bisa memperpanjang waktu pelunasan dan meningkatkan jumlah bunga yang harus kita bayar. Ini adalah alasan kenapa kita harus cicil lebih dari minimum pembayaran. Mengurangi bunga. Dengan membayar lebih dari minimum, kita mengurangi saldo utang lebih cepat. Ini berarti kita membayar lebih sedikit bunga pada saldo yang tersisa. Minimum pembayaran hanya mencakup bunga dan sebagian kecil dari pokok utang. Dengan membayar lebih, kita bisa melunasi utang lebih cepat dan mengurangi beban finansial. Membayar lebih dari minimum pembayaran juga berdampak positif pada skor kredit kita. Laporan pembayaran yang baik akan membantu meningkatkan skor kredit kita seiring waktu. Membayar lebih dari minimum memerlukan disiplin dan pengelolaan keuangan yang sangat baik. Ini membantu kita membangun kebiasaan positif dalam mengelola uang. Ada beberapa tips untuk menerapkan cicilan lebih. Coba kamu untuk memfokuskan pada utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Bayar lebih pada utang ini untuk mengurangi bunga yang harus kita bayar. Sisihkan sebagian pendapatan kita khusus untuk membayar hutang. Jangan hanya mengandalkan uang yang tersisa setelah pengeluaran lain. Selama kita membayar lebih, hindari menambahkan utang baru. Jangan gunakan kartu kredit atau pinjaman lain selama proses pelunasan. Ingat bahwa setiap langkah kecil menuju pelunasan utang membawa kita lebih dekat pada kebebasan finansial. Dan yang terakhir, nomor 4, adalah konsolidasi hutang. Konsolidasi utang adalah strategi yang membantu kita mengelola utang dengan lebih efisien. Ada beberapa penjelasan yang lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu. Apa itu konsolidasi utang? Konsolidasi utang melibatkan menggabungkan beberapa utang yang kita miliki menjadi satu pinjaman tunggal. Dengan kata lain, kita hanya perlu membayar utang melalui satu pinjaman atau kartu kredit. Tujuannya itu adalah untuk merapikan pembayaran, mengurangi beban finansial, dan membangun fondasi keuangan yang lebih stabil. Kenapa konsolidasi utang terjadi? Dengan menggabungkan utang, kita dapat mengelola pembayaran dengan lebih teratur dan menghindari keterlambatan. Konsolidasi memungkinkan kita membayar bunga lebih sedikit karena kita fokus pada satu pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Pembayaran yang konsisten akan memperbaiki skor kredit kita. Ada beberapa jenis konsolidasi utang. Yang pertama, dengan jaminan. Menggunakan aset, misalnya rumah sebagai jaminan. Bunga biasanya lebih rendah. Selanjutnya ada tanpa jaminan. Tidak memerlukan aset jaminan, tetapi bunga bisa jadi lebih tinggi. Terus ada langkah-langkah mengajukan konsolidasi utang. Coba kalian untuk mengevaluasi utang. Identifikasi utang mana yang ingin kita konsolidasikan. Lalu cari lembaga keuangan yang menawarkan konsolidasi utang. Ajukan permohonan dan siapkan dokumen yang diperlukan. Setelah disetujui, bayar tepat waktu dan hindari menambah hutang baru. Ingatlah bahwa konsolidasi utang bukan solusi ajaib, tetapi alat yang membantu kita mengelola utang dengan bijaksana. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan mengatasi masalah keuangan. Ingat,
bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada kebebasan finansial. Ada beberapa pesan terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu disiplin dan konsistenlah. Jadilah disiplin dalam mengelola uang dan konsisten dalam mengikuti rencana keuangan kita. Belajar terus. Edukasi finansial adalah kunci. Pelajari lebih banyak tentang investasi, tabungan, dan cara mengelola uang dengan bijak. Jangan takut bertanya. Jika kita bingung atau menghadapi masalah, jangan ragu untuk bertanya atau mencari bantuan dari ahli keuangan. Ingat bahwa kita bisa mengatasi masalah keuangan dengan bijaksana dan membangun masa depan yang lebih stabil. Saya tutup video ini. Terima kasih telah menemani saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.